Indonesia tuh indah banget. Pemandangannya, kota-kotanya yang rame. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam. Di balik semua itu, ada dunia lain. Semacam kepulauan tak kasat mata yang energinya beda banget. Tempat di mana sejarah, mitos, dan misteri itu jadi satu. Pernah nggak sih ngerasain hal kayak gitu tiba-tiba bulu kuduk berdiri pas masuk ke bangunan tua? Atau pas lagi di tengah hutan kok rasanya kayak ada yang ngeliatin ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang bakal kita coba kupas bareng-bareng. Perjalanan kita mulai dari jantung kota Jakarta. Di sini berdiri sebuah gedung pencakar langit yang miring dan terbengkalai, Menara Saidah. Ditinggalin gitu aja sejak tahun 2007, ini bukan cuma soal bangunan kosong loh. Katanya, menara ini udah jadi rumah buat penghuni-penghuni yang nggak kelihatan. Lanjut kita ke Semarang, ke Lawang Sewu. Namanya keren banget ya, artinya 1000 pintu. Kelihatannya megah, tapi di balik pintu-pintunya yang banyak banget itu ada cerita yang jauh lebih kelam daripada sekedar gedung kantor zaman Belanda. Dan terakhir, kita bakal masuk lebih dalam lagi. Ke sebuah hutan purba di ujung timur Pulau Jawa. Sebuah tempat yang katanya jadi gerbang di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka itu tipis banget. Oke, mari kita mulai bagian pertama. Kita bakal lihat tempat-tempat yang angker bukan karena mitos semata, tapi karena luka-luka nyata dari sejarah yang kelam. Waktu zaman pendudukan Jepang, gedung Lawang Sewu yang megah ini fungsinya berubah total. Jadi markas militer sekaligus penjara yang brutal. Orang bilang, ini tempat di mana harapan masuk tapi jarang banget bisa keluar lagi. Katanya nih, di basementnya yang lembab itu, penyiksaan dan eksekusi jadi pemandangan sehari-hari. Dan yang bikin merinding, sampai sekarang pun banyak banget pengunjung yang ngaku dengar jeritan-jeritan pelan. Seolah-olah rasa sakitnya itu nempel gitu di dinding-dinding bangunannya. Tapi, jejak tragedi ini nggak cuma datang dari masa lalu yang jauh. Kadang, cerita horor itu lahir dari luka bangsa yang masih baru banget. Contohnya peristiwa Mei 1998. Waktu itu, kerusuhan sosial mengubah tempat-tempat umum jadi lokasi yang mengerikan. Ratusan orang tewas di dalam mal yang dibakar itu. Sebuah tragedi yang skalanya besar banget, sampai energinya itu konon ninggalin bekas permanen di gedung tersebut. Sekarang kita pindah ke kota tua Jakarta, ada bangunan yang cantik dan mencolok banget warnanya. Tapi jangan salah, di balik warna merahnya yang megah itu, ada sejarah kekerasan yang luar biasa brutal. Gedung ini jadi saksi bisu penyiksaan dan pembantaian etnis Tionghoa di masa lalu. Dan gema dari peristiwa itu sepertinya menolak untuk hilang. Warga sekitar sering banget ngaku masih dengar suara rintihan, suara langkah kaki dari dalam gedung. Seakan-akan masa lalu dan masa kini itu terhubung di sana. Oke, sekarang kita geser sedikit ya ceritanya. Kalau tadi kita bahas tempat-tempat yang horor karena sejarah manusianya, nah sekarang kita bakal masuk ke tempat-tempat yang dipercaya sebagai gerbang. Yap, gerbang ke dunia yang sama sekali berbeda. Alas Purwo. Ini bukan sekedar taman nasional biasa, teman-teman. Buat banyak orang, hutan ini adalah lokasi fisik dari sebuah kerajaan yang nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, ini dia konsepnya. Kerajaan gaib, sebuah dunia lain yang katanya ada barengan sama dunia kita. Dan Alas Purwo ini dipercaya sebagai pusat atau ibu kotanya. Makanya, kalau ke sana, sopan santun itu bukan lagi pilihan tapi keharusan demi keselamatan. Berikutnya kita ke Gunung Merapi. Kekuatan alamnya dahsyat banget, kita semua tahu itu. Tapi ternyata kekuatan fisiknya itu sebanding dengan posisinya yang sangat kuat dalam mitologi Jawa. Legenda Merapi itu ternyata kompleks banget loh, bukan cuma soal satu penunggu. Ceritanya itu menggambarkan sebuah masyarakat gaib yang lengkap. Ada keraton Merapi sebagai pusat pemerintahannya, ada pasar Bubrah tempat para pendaki sering dengar suara keramaian misterius, sampai ada Eyang Sapu Jagat yang jadi penjaga kawahnya. Dari Jawa kita terbang ke Sulawesi Tengah, ke sebuah kota gaib. Sebuah tempat legendaris yang konon katanya megah dan kaya raya, tapi tersembunyi di tengah-tengah hutan belantara. Yang bikin cerita Wentira ini jadi kerasa nyata adalah detailnya yang spesifik banget. Penduduknya digambarin pakai baju serba kuning keemasan, kelihatannya kayak manusia biasa, kecuali satu hal, mereka nggak punya filtrum atau lekukan di atas bibir itu. Detail kecil yang bikin mereka jadi terasa asing, bukan dari dunia ini.
Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi yang berbeda ya. Bukan lagi soal ceritanya, tapi soal kenapa sih cerita-cerita kayak gini tuh bisa begitu kuat mencengkeram imajinasi kita. Nah, ini dia pertanyaannya. Pertanyaan yang membawa kita keluar dari hutan dan bangunan angker dan masuk ke dalam labirin pikiran kita sendiri. Menurut para antropolog, pada dasarnya kita itu memahami dunia lewat 4 cara pikir ini. Dan kadang, kalau akal sehat, sains, atau bahkan agama nggak bisa kasih jawaban, magic atau hal-hal mistis muncul buat menawarkan penjelasannya. Persis seperti yang dibilang di kutipan ini. Magi itu semacam jalan pintas. Di dunia yang kadang terasa nggak bisa diprediksi dan nggak adil, penjelasan mistis itu seakan-akan ngasih kita ilusi kendali. Sebuah cara cepat buat merasa punya kuasa atas hal-hal yang nggak bisa kita jelaskan. Jadi kita sampai di kesimpulan nih, jangan-jangan sumber dari semua cerita seram ini sebenarnya bukan ada di luar sana, tapi jauh di dalam diri kita sendiri. Kita tutup dengan pertanyaan ini, kalau semua kerajaan gaib dan arwah penasaran ini cuma cerminan dari rasa takut dan harapan kita, lalu apa dong yang sebenarnya kita takuti? Mungkin monster yang paling menakutkan justru yang selama ini kita bawa-bawa di dalam diri kita sendiri.